Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya punya satu soal SBMPTN tahun 2022 kemarin, dan ini soalnya merupakan soal laju reaksi. Nah, teman-teman, kalau misalnya ketemu soal laju reaksi, kalian harus tahu dulu reaktannya itu apa aja. Di sini ada dua reaktan ya. Reaktan kita ketahui dari persamaan reaksi ini, yaitu zat-zat yang berada sebelum tanda panah, ya, atau yang ini nih. Nah, ini adalah reaktannya ya teman-teman. Nah ini ya reaktannya M dan N sebelum tanda panah. Karena zat-zat sebelum tanda panah inilah yang digunakan sebelum reaksi itu terjadi. Atau zat-zat sebelum reaksi. Atau pereaksi atau juga reaktan disebutnya. Inilah dua zat yang kita gunakan dalam menyelesaikan laju reaksi ini. Nah, kemudian kita cari tahu juga data-data lainnya pada soal yang ada. Di sini, di baris pertama, disebutkan reaksi di atas berlangsung dengan orde pertama terhadap M. Berarti di sini ada data orde ya. Di sini ada data orde. Data ordenya itu untuk yang reaktan M itu 1, karena di sini disebutkan orde pertama, berarti orde 1 ya. Nah, ini adalah orde 1. Kemudian, data selanjutnya adalah orde untuk N, yaitu orde kedua terhadap N. Berarti N itu ordenya adalah orde 2 ya teman-teman. Oke, ordenya adalah orde 2. Nah, selanjutnya ada lagi data konsentrasi. Ketika konsentrasi ke M-nya itu adalah 0,1 molar dan N-nya itu 0,04 molar. Ini saya garis birukan ya, karena ini satu data ya, satu data. Dan kemudian laju reaksinya adalah 8. Jadi ketika 0,1 molar, konsentrasi M-nya, N-nya itu 0,04 molar, lajunya tuh 8 kali 10 pangkat minus 6 molar per second. Oke, ini data selanjutnya. Kemudian ada lagi nih, di kalimat selanjutnya, jika M 0, nah ini kalau misalnya konsentrasinya 0,02 molar, untuk M dan untuk N-nya 0,01 molar, nah maka laju reaksinya berapa? Gitu. Inilah yang akan kita jawab hari ini ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan ya terkait dengan beberapa data untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, seperti biasa dalam menjawab soal laju reaksi, kita harus tahu dulu persamaan laju reaksinya. Nah, buat teman-teman yang lupa, persamaan laju reaksi itu kita, atau rumusnya itu kita bikin sendiri ya. Bikin sendirinya gimana? Gampang kok. Nah, yang pertama, oke, laju reaksi ingat ya, untuk simbol laju reaksi itu adalah V atau R. Sorry. Nah, di sini saya akan gunakan V ya, teman-teman. Nah, V ini, V sama dengan dikalikan konstanta reaksi. Nah, dikalikan dengan konsentrasinya, reaktannya ya. Reaktannya saja kita, untuk laju reaksi reaktan yang kita sorot ya. Ini dipangkatkan lagi nih, di sini harus ada pangkat orde. Ordenya berapa? Ordenya 1, berarti di sini pangkat 1. Cuman karena untuk angka 1 ya teman-teman, itu kalau dipangkatkan itu tidak usah ditulis ya. Nah, selanjutnya kita dikalikan lagi ke semua, pokoknya semua reaktannya ya. Di sini ada N reaktannya. Oke, kita pangkatkan N-nya pangkat 2 ya. Kan tadi ordenya adalah orde 2 ya. Pangkatkan 2 karena ordenya 2. Nah, inilah udah selesai ya untuk rumus persamaan laju reaksinya. Nah, ini yang saya bilang buat sendiri. Karena kalau ordenya berbeda nanti rumusnya pun akan berbeda ya di bagian cuman konsentrasinya ini. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk menjawab soal. Tapi ini kita belum bisa langsung jawab ke pertanyaan ya, yaitu kita belum bisa masukkan data M 0,02 molar dan N 0,01 molar ke dalam persamaan ini. Kenapa? Karena kita belum tahu konstanta laju reaksinya berapa. Nah, kita harus cari tahu dulu konstantanya itu berapa. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus ambil data yang termuat yang termuat konsentrasi M, yang ada data konsentrasi M-nya, N-nya juga,
Kemudian juga harus ada data lajunya. Kalau kita langsung ke pertanyaan, kita nggak tahu konstantanya, kita nggak tahu lajunya berapa. Jadi nggak akan selesai gitu ya persamaannya. Nah, maka di sini kita cari dulu K-nya berapa. Oke, cari K-nya. Oke, kita cari K-nya dulu ya guys. Nih yang K ini ya, kita cari tahu dulu berapa. Sorry. Oke, kita cari dulu K-nya berapa di sini. Nah, yang K ini ya, kita cari tahu yang saya hijaukan. Oke, caranya, sorry. Untuk K-nya, kita langsung aja buat persamaan dengan cara pindah ruas ya. Yang MN ini kita pindah ruas ke V ya. Jadi yang asalnya kali jadi bagi. V-nya tetap di atas. V dibagi langsung ya, ini dibagi konsentrasi M. Oke, pangkatnya tetap 1, karena ordernya tetap 1 ya dalam satu reaksi yang sama. Nah, ini pangkatnya 2. Nah, inilah untuk menjawab soal yang pertama ya, yaitu persoalan tentang konstantan yang belum diketahui. Cuman kita langsung aja masukin datanya. Langsung masukkan datanya saja. Oke, kita langsung masukkan datanya saja. V-nya itu berapa? V-nya itu di situ 8 ya. 8 kali 10 pangkat minus 6 molar per second. Oke. Kemudian molaritas untuk M-nya itu 0,1 molar ya. 0,1 molar teman-teman bisa diubah langsung aja jadi 10 pangkat minus 1 ya teman-teman. 1 kali 10 pangkat minus 1. 1 kali 10 pangkat minus 1. Atau langsung 10 pangkat minus 1 juga nggak apa-apa. Kemudian dikalikan dengan konsentrasi N. Oke, saya kurungin konsentrasi N karena dia akan dipangkatkan lagi ya. N itu 4 kali 10 pangkat minus 2. Oke, ingat ya kalau desimal itu bisa kita ubah seperti ini. Saya ubah karena untuk memudahkan dalam menjawab. Jangan lupa dipangkatkan lagi 2. Nah, kemudian teman-teman di sini saya akan coba majuin angkanya. Ya, angka selain 10 pangkat minusnya, saya maju ke depan untuk mempermudah pengoperasian dengan angka yang ada di atas ya, angka lajunya. Yaitu 8 kali 10 pangkat minus 6. Oke, saya abaikan dulu ya teman-teman satuannya. Kemudian 4 pangkat 2 itu 16. Saya langsung masukkan saja 16 untuk mempercepat waktu saja ya teman-teman. Di sini 10 pangkat minus 1 ya. Satunya ini ceritanya sudah dikalikan 16 ya. 16 kali 1 tetap 16. Kemudian 10 pangkat minus 1-nya. Kemudian dikali 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 2 ini ingat ya kalau pemangkatan seperti ini artinya dikali ya. Kalau udah pangkat dipangkatin lagi itu dikali. Jadi 10 pangkat minus 4. Oke, nah langsung kita operasikan saja. 8 per 16 berapa tuh? 8 per 16, 1 per 2. Kita sederhanakan. Atas bagi 8, bawah bagi 8. 8 bagi 8, 1. Bawah bagi 8, 2. 1 per 2. Di sini ada 10 pangkat minus 6. Kemudian di bawahnya ada 10 pangkat minus 1. Dengan 10 pangkat minus 4. Dikalikan, berarti artinya dia ditambah ya. Jadi 10 pangkat minus 1 ditambah 10 pangkat minus 4. Maksudnya pangkat minus 1 ditambahkan dengan pangkat minus 4. Jadinya minus 1 tambah minus 4 adalah minus 5. Jadi hasilnya 10 pangkat minus 5. Oke, ini udah sampai sini nih teman-teman. Berarti di sini kita bisa langsung aja. 1 per 2 itu 0,5 ya teman-teman. Dikali 10 pangkat minus 6 dibagi 10 pangkat minus 5. Nah, ini bisa naik ke atas ya teman-teman ya. Jadi 10 pangkat minus 5-nya naik ke atas. Jadinya yang asalnya minus jadi ditambah ya. Jadi plus. Jadi 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat 5 ya. Karena yang asalnya pembagi jadi dipindahkan ke atas ya. Nah, hasilnya berapa nih teman-teman? Saya pindahkan ke sebelah sini ya teman-teman ya. Jadi sama dengan 0,5 kali 10 pangkat minus 6 ditambah 10
pangkat 5 jadi 10 pangkat minus 1 ya. 10 pangkat minus 6 ditambah 10 plus 5 jadi 10 pangkat minus 1. Kemudian 5 kali 10 pangkat minus 1 ya ini, artinya dikali 10 pangkat minus 1 jadi 5 pangkat 10 minus 2. Artinya ini adalah K-nya ya teman-teman ya, jadi K-nya segini. Oke, nah ini udah kita dapetin K-nya. Kita bisa langsung lanjut aja untuk menjawab V-nya, V yang ditanyakannya ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan coba langsung jawab ya V-nya. Oke, V-nya itu pakai rumusnya tetap rumus yang sama ya teman-teman ya, rumus yang saya kotakin ungu. Jadi V Oke. Nah, jadi V sama dengan K dikali konsentrasi M pangkat 1 dikali konsentrasi N pangkat 2. Nah, di sini K-nya tadi sudah kita ketahui 5 kali 10 pangkat minus 2 dikali konsentrasi M itu tadi berapa? Yang ditanyakan, yang ini ya teman-teman, yang orange ya, data yang orange ya, yang jika M0 0,02 molar dan N-nya itu 0,01 molar itu kita udah ganti ya M-nya dengan konsentrasi yang ditanyakan. Oke, sorry. Nah, M-nya itu 2 kali 10 pangkat minus 2 ya. Dan N-nya, ini saya kurungin karena akan dipangkatkan lagi. 1 kali 10 pangkat minus 2 ya. Pangkat 2, oke. Jadi di sini 5 kali 2, 10 ya teman-teman ya. Kita operasikan angka-angka di depan 10 pangkatnya ya. 5 kali 2, 10, 10 kali 1, 10. Ya, 1 pangkat 1 pangkat 2 itu 1 tetap ya. Jadi 5 kali 2 kali 1 yaitu 10. Di sini kita tulis angka 10-nya. Kemudian 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat minus 2, kemudian dikali 10 pangkat minus 2. Jangan lupa ini harus dikalikan 10 pangkat minus 4 ya. Jadi ini 10 pangkat minus 2. Oke, kita giniin dulu ya. 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat minus 4. Oke, artinya ini 10 pangkat berapa? 10 pangkat 1 ya, ditambah, ini kita tambah-tambahin aja ya. Kita tambah-tambahin aja pangkatnya, ini kan pangkat 1 ya teman-teman. Ini pangkat minus 2, ini pangkat minus 2 juga, ini pangkat minus 4. Kita langsung tambah-tambahin aja yang saya lingkari oranye ya. Jadi di sini 10 pangkat minus 1 tambah minus 2, jadi minus 1. Minus 1 minus 3, minus 3 tambah minus 4 jadi minus 7. Jadi 10 pangkat minus 7. Jadi ini hasilnya ya teman-teman, 10 pangkat minus 7 atau itu sebenarnya 1 kali 10 pangkat minus 7 molar per second ya teman-teman satuannya. Nah, inilah jawabannya teman-teman ya, karena di sana jawabannya adanya 1 kali ya, jadi adalah jawabannya itu yang tepat adalah yang C ya teman-teman ya. Yang C ya, jawaban yang tepat ya. Yang C. Ya, begitu teman-teman untuk menjawab soal laju reaksi pada soal SBMPTN yang ini. Barangkali nanti ada yang belum jelas dan mau ditanyakan, silahkan komen ya teman-teman di kolom chat, komen boxnya ya, di komennya, di kolom komentarnya, silahkan tanyakan. Nanti kalau ada waktu kita akan bahas pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga UTBK-nya mudah buat dilakukan nanti, dijawab soal-soalnya, jangan lupa latihan terus soal-soal, dan jangan lupa juga komen, dan juga untuk yang belum mengerti silahkan komen, terus juga di subscribe juga karena nanti saya akan coba untuk menjawab soal-soal lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.